Haleluya, kebenaran hari ini, Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama, Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Haleluya. Kebenaran hari ini, Allah menyediakan segala yang kita perlukan. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ternyata belas kasihan itu selalu mendatangkan berkat dan mukjizat. Yesus mengasihi orang banyak itu. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Memang mereka tidak punya apa-apa waktu itu, tapi karena Yesus punya hati belas kasihan, punya kasih di hati Yesus, ingin menolong mereka, ingin memperhatikan mereka, tapi apa daya, tidak ada yang mereka punya. Saudara-saudara, percayalah, selalu ada mukjizat kalau ada belas kasihan di hati kita. Kalau ada kasih Tuhan di hati kita, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, sekalipun kita tidak punya apa-apa, kalau di hati kita ada belas kasihan, peduli dengan orang yang terhilang, peduli dengan gereja yang belum punya tempat, kalau ada kasih di hati kita, percayalah saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan sanggup membuka jalan dan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Ada mukjizat dimulai dari 7 roti, 5 ikan yang makan 4.000 orang banyaknya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yesus hanya mengangkatnya ke atas dan bersyukur dan menyerahkannya kepada Bapaknya, dan mukjizat terjadi. Bagaimana cara kerjanya?
itu Tuhan yang mengerjakannya. Bagian kita adalah menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang bekerja mencukupkan segala yang kita perlukan. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur ketika ada belas kasihan di hati kami untuk pekerjaan-Mu, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, kami tidak punya daya, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kami punya hanya hati yang penuh dengan kasih. Mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi jemaat-Mu, mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami tahu pekerjaan-Mu butuh dana, butuh uang. Namun kami percaya Allah kami adalah Allah yang melihat belas kasihan yang ada di dalam setiap kami. Dan kami hanya bisa berseru memanggil nama Tuhan yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Allah kami adalah Allah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami yang mendengar firman ini, ada yang sedang bergumul dalam keuangan, dalam ekonomi. Tuhan, hamba berdoa ketika hati mereka terbuka, ketika mendengar firman ini, kalau mukjizat terjadi pada saat Yesus, maka hari ini juga mukjizat akan terjadi bagi setiap kami yang mendengar firman ini. Mungkin ada masalah keuangan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati mereka kembali. Di dalam nama Yesus, bahkan setiap orang yang menabur terhadap pekerjaan-Mu, berapapun jumlahnya, Tuhan yang memperhitungkan hati yang memberi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hamba berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, khususnya orang-orang yang sudah menabur untuk pekerjaan-Mu di GSJA Pemalang, di seluruh Indonesia, mereka yang sudah ambil bagian di dalamnya, yang menabur ya Tuhan, berapapun yang mereka tabur. Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka. Aku berdoa tidak pernah kekurangan. Aku berdoa Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hamba berdoa tidak ada di antara mereka yang sakit. Hamba berdoa tidak ada di antara mereka yang menjadi miskin karena apa yang mereka tabur. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, lewat taburan mereka melihat berkat Tuhan semakin berkelimpahan luar biasa. Keluarganya diberkati, usahanya diberkati, anak-anaknya diberkati, pelayanannya diberkati. Di dalam nama Yesus, biarlah pintu menabur ini menjadi pintu untuk mereka melihat mukjizat, berkat, kelimpahan yang luar biasa dicurahkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin.